Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Yes. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hari ini ada pada hari terakhir, minggu terakhir. Dari mulai Desember tahun kemarin sampai hari ini. Iya kan, di minggu terakhir bulan Juli ini. Minggu depan kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus di bulan yang baru, bulan kemerdekaan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akhiri pembahasan kita 33 hal penting tentang penginjilan. Di mana hari ini kita akan bahas tentang mahkota seorang penginjil. Minggu depan kita mulai serial yang baru, 33 bukti kesetiaan Tuhan. Karena mengapa kita semangat menginjil? Apakah menginjil gak ada tantangannya? Bersama dengan kita menginjil, tantangan selalu bertubi-tubi. Karena iblis gak suka kita menginjil. Sudah pernah saya jelaskan waktu kita bahas tentang tantangan penginjilan. Iblis tahu bahwa para penginjil perlu dihambat. Kalau dia nggak bisa dihambat, keluarganya dihambat. Tetapi kita menang. Haleluya. Kenapa? Karena kesetiaan Tuhan sempurna buat kita. Haleluya. Nah sekarang di bagian terakhir ini, saya mau bahas tentang mahkota seorang penginjil. Artinya gini, kalau kita bisa bertahan sampai kesudahannya, what do we get? Ya kan? Is it worth it? Apakah itu cukup? Apakah itu layak buat kita untuk perjuangan kita? Paulus bilang penderitaan ringan sekarang ini akan mengerjakan kemuliaan yang tidak ada bandingannya. Haleluya. Klik, buka Alkitab kita sama-sama. Mazmur 149 ayat 4 bilang begini. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Jelas ya. Dan waktu dia berkenan, dia bukan sekedar hanya tersenyum. Waktu dia berkenan, dia bukan hanya senang. Tapi waktu dia berkenan, ayat ini bilang apa? Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. My God is a serious God. Allah saya Allah yang serius. Dia bukan cuma angkat jempol untuk perjuangan kita dan bilang mantap. No. He is God that rewarded us. Dia Tuhan yang memberi hadiah. Dia Tuhan yang memberi penghargaan buat kita. Reward buat kita. Dan rewardnya gak main-main. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Because he is King of Kings. Dia raja, dia segala raja. Waktu dia angkat kita sebagai anak raja, maka konsep Tuhan adalah mahkota. Jelas ya. Karena Alkitab berkata kita akan turut memerintah bersama dengan Kristus. Makanya selalu saya bilang. Apapun penderitaan, apapun perjuangan kita. Keep looking forward. Tetap pandang ke depan. Karena kita tidak akan menyesal. Kalau kita bertahan sampai kesudahannya. Kita lihat selanjutnya, klik. Wahyu 3, 10-11. Karena engkau menuruti firmanku. Untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, kata Alkitab. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. God's target is crown. Yeah. Crown. Talking about prince and king. Target Tuhan adalah mahkota. Dan kalau kita bicara tentang mahkota, kita bicara tentang pangeran dan raja. Sorry untuk bilang ini. You are important in God's kingdom. Yang setuju taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya penting buat kerajaan sorga. Yes. Ketik di live chat saudara, saya penting di kerajaan sorga. Yes. Saya penting di kerajaan sorga. Saya ngerti khotbah ini akan diserang oleh banyak orang. Dan orang akan bilang, Gilbert ini gak tahu kebenaran. Gilbert ini asal ngomong. Gilbert ini cuma nyeneng-nyenengin orang aja. Apa kita penting dalam kerajaan sorga? Kita gak ada apa-apanya. Kita seperti bunga rumput. I know. Ada ayatnya. Tapi kenapa Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus?
Kenapa Tuhan jaga kita dengan pasukan malaikat? Kenapa Tuhan persiapkan kita dengan mahkota? Kenapa Tuhan memberi perintah buat kita untuk menginjil? Karena kita telah diangkat sebagai anak-anak raja. Dan karena kita diangkat, diberi anugerah. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak mau kita terlepas. Tuhan gak mau kita goyah. Tuhan gak mau kita kepleset. Tuhan gak mau kita terhilang. Tuhan menyelamatkan kita because you are important for His kingdom. Untuk kita dia mau mati dan curahkan darah because you are important for His kingdom. Abaikan omongan orang-orang yang gak jelas dan bilang kita gak penting. Kalau kita gak penting Tuhan buang kita. Tetapi Yesus bahkan berkata, apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan. Bahkan lebih besar lagi. Artinya Tuhan memperlengkapi kita dengan kemuliaannya. Wow, haleluya. Yeeha, klik. Ibrani 2 ayat 7-9. Namun kau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat dan manusia. Diciptakan lebih rendah dari malaikat, tapi dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Berarti ada target Tuhan. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahan, itu yang berhak memperoleh mahkotanya. Ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Makanya Alkitab bilang iblis ada di bawah telapak kaki orang benar. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Makanya Yesus disebut yang sulung. Dia dimahkotai terlebih dahulu. Dan setelah kita diselamatkan, kita akan dimahkotai bersama dengan dia. Wow, haleluya, klik. Keselamatan kita terima karena anugerah. Jelas ya? Alkitab bilang itu bukan hasil usahamu, itu bukan jeripayamu, itu bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebenaranmu. Keselamatan kita terima karena anugerah. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara. Keselamatan saya terima karena anugerah. Tanamkan dalam diri saudara, bukan karena saya orang baik, bukan karena saya berjuang, bukan karena saya bayar perpuluhan. Ada yang bilang kalau nggak bayar perpuluhan nggak bakal masuk surga. I know, kita harus mengembalikan perpuluhan milik Allah, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengembalikan perpuluhan milik Tuhan bukan supaya kita masuk surga, ya kan? Tapi justru karena kita warga surga, kita berhak untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Jadi ingat ya, keselamatan kita terima karena anugerah. Namun mahkota kita dapatkan sebagai hasil perjuangan, sebagai hasil kesetiaan, sebagai hasil kesungguhan. Iya ya, perjuangan, kesetiaan, dan kesungguhan. Sama-sama bilang sama saya, perjuangan, kesetiaan, dan kesungguhan. Jadi untuk masuk surga, kita butuh menerima anugerah. Tapi untuk menerima mahkota, kita butuh berjuang. Kita butuh setia. Kita butuh sungguh-sungguh. Karena mahkota kita dapatkan sebagai hasil perjuangan, kesetiaan, kesungguhan kita dalam pengiringan kita pada Tuhan. Dan setelah saya gali firman Tuhan, saya jumpai minimal ada 7 mahkota tersedia bagi orang percaya. Siapapun saudara, ibu-ibu rumah tangga, adik-adik muda, para kaum profesi, hamba-hamba Tuhan, mereka yang full timer atau mereka-mereka yang part timer tapi full heart for God. Saya pelajari ada 7 mahkota yang tersedia. 1, klik. Yang pertama kata Alkitab adalah mahkota abadi. Kalau saudara tanya sama saya, tujuannya apa kita belajar ini? Minggu depan kita akan menerima perjamuan suci. Dan saya berdoa waktu saudara menerima perjamuan suci, saudara mengerti roh kematian Kristus ada dalam hidup kita, sehingga kita akan menerima kebangkitan untuk diarahkan pada mahkota yang tersedia. Mungkin sebagian saudara berkata, saya nggak butuh mahkota. Memang mahkota bukan untuk kita kejar.
Tetapi minimal kita tahu janji apa yang Tuhan sediakan buat kita. Dan waktu kita tahu janji apa yang disediakan buat kita nggak main-main dalam pengiringan iman kita. Jelas? Iya. Yang pertama saya pelajari mahkota abadi. Apa itu mahkota abadi? Klik. 1 Korintus 9 ayat 23-25 bilang begini. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Lihat ya, Injil aku kerjakan semuanya bukan supaya aku sukses, bukan supaya aku kaya, bukan supaya aku diberkati. Tapi aku mengerjakan segala sesuatunya karena Injil. Supaya aku mendapat bagian dalam Injil, dalam janji-janji Injil ini. Tidak tahukah kamu? Bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Itu pertandingan biasa. Itu pertandingan olahraga. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita, kenapa kita berjuang untuk Injil? Kita lakukan segala sesuatu karena Injil. Untuk memperoleh, haleluya, satu mahkota abadi. Yeah. Kenapa kita berjuang untuk Injil? Kenapa kita menderita untuk Injil? Kenapa Paulus bilang celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil? Terlebih suka aku menderita daripada aku tidak memberitakan Injil. Kenapa begitu? Karena ada mahkota abadi. Klik. Apa itu mahkota abadi? Saya simpulkan begini, mahkota abadi diraih oleh orang percaya yang karena ketaatan pada Injil tetap menguasai diri dalam segala hal. Ada orang-orang yang karena ketaatan pada Injil, dia harus kehilangan mimpi-mimpinya. Dia harus kehilangan karirnya. Ada yang karena ketaatan pada Injil, dia harus kehilangan orang yang dia cintai. Karena dia tidak mau menyangkal Yesus. Dia tidak mau pacaran sama orang yang tidak seiman. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Karena dia tahu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. I know. Maybe you are crying right now. Mungkin kau sedang menangis sekarang karena kau kehilangan sesuatu. Karena Injil. Tetapi hari ini saya mau bilang. Satu saat kau tidak akan pernah menyesal keputusanmu ini. Karena apa? God sees you. Tuhan lihat engkau, Tuhan lihat air matamu, Tuhan lihat perjuanganmu. Dan sesuatu yang besar Tuhan sediakan bagimu. Mahkota itu bernama mahkota abadi. Mahkota abadi adalah mahkota yang saya dapatkan. Karena kesetiaan saya demi Injil. Saya rela kehilangan segalanya. Makanya saya ulangi, apa itu mahkota abadi? Mahkota abadi diraih oleh orang percaya. Yang karena ketaatan pada Injil tetap menguasai diri dalam segala hal. Rela kehilangan segala-galanya. Karena dia tahu persis. Tuhan tidak pernah berdusta. Klik. Apa mahkota yang kedua? Mahkota yang kedua kata Alkitab mahkota kemegahan. Di mana tercatat mahkota kemegahan? Klik. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus. Jadi tadi mahkota abadi. Sekarang dalam Tesalonika dibicara tentang mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan kita. Pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Apa maksudnya? Saya catat di sini. Klik. Mahkota kemegahan adalah mahkota yang diraih oleh orang percaya. Yang menuntun orang lain pada keselamatan. Hingga juga pada akhirnya juga terlibat dalam pelayanan dalam tubuh Kristus. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika begini. Apakah mahkota kemegahan kami? Yaitu kamu. Jadi siapa yang meraih mahkota kemegahan? Orang yang mendapat kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Lalu Roh Kudus mengubahkan hati orang itu. Lalu orang itu diselamatkan. Dan kita masih dengan setianya membimbingnya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan gak gampang. Iya kan? Sekedar berkhotbah gampang.
Sekedar menyampaikan kebenaran itu gampang. Tetapi membimbing seseorang yang baru bertobat. Makanya Alkitab kan bilang orang baru bertobat jangan melayani dulu. Kenapa? Masih suka ngambek. Iya kan? Ada yang tanya, kalau gitu berapa lama bertobat baru boleh melayani? Bukan soal lamanya, tapi soal menuju kedewasaannya. Ada orang-orang yang baru 1 tahun bertobat, tapi udah cepat meninggalkan manusia lamanya. Cepat meninggalkan karakter lamanya, lalu hidup dalam kehidupan baru bersama Kristus. Tapi ada orang-orang yang udah 15 tahun bertobat. Masih suka ngambekan. Masih kekanak-kanakan. Masih gampang kecewa. Masih suka, sorry pakai bahasa ini, caper gitu, cari-cari perhatian. Dia pikir pelayanan yang penting gue cari untung gitu. Wah parah yang kayak begini. Nah setelah kita menuntun orang pada keselamatan. Dan itu bukan jasa kita, tuntunan Roh Kudus. Lalu kita tetap setia. Membimbingnya, mengarahkannya. Menjadi teladan. Makanya Paulus bilang sama Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadi teladan. Ada banyak orang bisa mengabarkan Injil tapi nggak bisa jadi teladan. Sehingga orang yang selamat karena pelayanannya akhirnya murtad lagi, saudara. Tapi ada orang-orang yang begitu setia dalam pelayanan, begitu fokus dalam pelayanan. Dan mungkin nggak banyak. Tapi dia betul-betul committed. Dari orang yang belum mengenal Tuhan, dari orang yang hidupnya ngaco, mungkin dia Kristen. Tapi Kristen gak karu-karuan, tapi diarahkan, diberi tuntunan dengan sabar, dia melayani. Sampai akhirnya orang itu, yang tadinya belum benar, dan akhirnya menjadi orang benar, dan bukan hanya sampai menjadi orang benar, tapi juga turut menjadi berkat bagi tubuh Kristus, mahkota kemuliaan menanti. Jadi jangan gampang putus asa dalam pelayanan. Jangan gampang kecewa. Tuhan gak lihat jumlahnya. Tapi lihat kesungguhan hatimu. Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Sedapat mungkin setelah engkau menyampaikan firman. Setelah engkau melayani. Setelah engkau menginjili. Setelah engkau mendoakan seseorang. Kalau Tuhan kasih kesempatan. Do the follow up right. Dengan telepon. Dengan kirim materi-materi. Makanya khotbah-khotbah seperti ini. Kadang-kadang saudara harus capture, kadang-kadang saudara harus record. Kalau ada yang betul-betul membangun buat saudara. Lalu kemudian taruh di grup saudara. Taruh di media sosial saudara. Sudahlah jangan suka apa itu namanya broadcast yang gak penting gitu. Yang cuma sensasional gitu. Berita-berita politik. Ya, kalau memang membangun jadi berkat, why not? Tapi kalau enggak fokus pada quote-quote khotbah. Rekaman-rekaman hamba-hamba Tuhan yang membangun dan menjadi berkat. Karena jeripayahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Memang bukan mahkota yang kita kejar. Tapi kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan berjalan dalam janji-janji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga. Jadi ingat ya, ada 7 mahkota. Jadi kalau hari ini saudara dalam perjuangan. Kuatkan dirimu dan berkata, saya tidak akan menyerah. Karena my God rewarded me. Allah saya tidak akan membuang saya sia-sia. Jeripayahku dalam Tuhan tidak sia-sia. Yang ketiga. Jadi ada mahkota abadi. Ada mahkota kemegahan. Ada mahkota kebenaran. Apa itu mahkota kebenaran? Klik. Tercatat dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Paulus bilang ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Lihat ya. Ada mahkota abadi. Haleluya. Ya kan? Ada mahkota kemegahan dan sekarang bicara mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa maksudnya? Siapa yang dapat mahkota kebenaran ini? Mahkota kebenaran adalah mahkota yang diraih oleh setiap orang percaya yang mampu bertahan dalam tekanan pelayanan dengan setia sampai akhir. Meskipun melalui penderitaan, penghinaan, serta hari-hari yang menyakitkan. Itu yang Paulus bilang. Dalam peperangan rohani ini, dalam pertandingan iman ini, darahku sudah mulai tercurah. Saat kematianku sudah dekat, aku memelihara iman. Bagiku telah tersedia mahkota kebenaran.
Saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan diurapi Tuhan. Saudara-saudara yang melayani Tuhan secara full time. Atau saudara-saudara yang mungkin melayani Tuhan secara part time. Tetapi full heart and overtime for Jesus. Iya kan? Saudara mungkin seorang dokter, mungkin saudara seorang tentara, mungkin saudara seorang politisi, mungkin saudara seorang hakim, seorang jaksa, ibu rumah tangga, pengusaha, pedagang, atau karyawan, atau dosen, atau guru. Tapi saudara tetap mau melayani. Saya tahu. Melayani gak gampang. Kadang-kala kita dihina orang. Kadang-kala kita menghadapi tekanan. Kadang-kala kita disakiti, dikhianati. Orang dunia sih enak, balas aja. Ya kalau dia nyakitin saya balas. Dia omongin saya tempeleng. Bos, hidup jadi orang dunia gampang bos. Tapi kita anak Tuhan bos. Alkitab bilang, kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Jangan sampai kita bikin malu nama Yesus. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Jangan sampai orang lihat kita, waduh, kok anak Tuhan begitu kelakuannya. Dan bukan berarti Tuhan gak ngerti perjuanganmu. Bukan gak ngerti pertandingan iman yang harus kau jalani. Tapi Tuhan berkata, anakku, I'm ready with a crown for you. Aku siap dengan mahkota bagimu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara-saudara yang sedang menangis hari-hari ini. Karena pelayanan mendatangkan tekanan tersendiri. Bahkan kadang-kala dalam melayani engkau rugi. Engkau berkata, saya pikir kalau saya korban ada aja berkat Tuhan. Saya sudah korban. Kok kelihatannya gak ada berkat Tuhan. Hari ini saya hanya mau bilang sama saudara, jerih kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau engkau harus berkorban dan kau belum lihat sesuatu, tetap bertahan, tetap setia. Ada masanya orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Mahkota itu bernama mahkota kebenaran. Jadi ingat ya, yang pertama kita mendapat apa tadi? Mahkota abadi, haleluya. Yang kedua apa? Nah ini dia. Mahkota yang kedua, mahkota kemegahan. Haleluya. Karena kita menuntun orang dengan setia. Sampai bukan hanya dia mendengar, tapi dia menerima. Dan setelah menerima, dia juga diubahkan. Melihat kehidupanmu terbakar, terdorong untuk turut melayani. Maka ada mahkota kemegahan bagimu. Dan dalam pelayanan itu kadang-kadang ada badai, ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang mengecewakan. Engkau tak bertahan, maka mahkota itu bernama mahkota kebenaran. Ingat ya, ada mahkota abadi, mahkota kemegahan, mahkota kebenaran. Dan yang keempat ada mahkota kehidupan. Apa itu mahkota kehidupan? Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Klik. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota dengan istilah yang sama, mahkota kehidupan. Lihat ya, gambarnya sama. Berarti apa itu mahkota kehidupan? Mahkota kehidupan adalah mahkota yang dapat diperoleh oleh setiap orang percaya. Yang dalam kehidupan sehari-harinya menghadapi berbagai pencobaan. Namun tetap mulut, pikiran, hatinya selalu tertuju pada kehendak Allah. Nah, jadi lihat ya. Yang satu, mahkota kebenaran. Mahkota yang didapat karena perjuangan dalam pelayanan. Tapi mahkota kehidupan, mahkota yang didapat oleh orang percaya dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Dan ada kriterianya bahwa mulut, pikiran dan hatinya, makanya Alkitab bilang bahwa kalau kamu dapat pencobaan, jangan ngomong sembarang. Oh, pencobaan dari Allah, artinya apa? Mulut, pikiran dan hatinya selalu tertuju pada kehendak Allah.
Folks, ada banyak orang sebetulnya dalam menghadapi tantangan, dia setia, dia bertahan. Tapi mulutnya, aduh, maki orang, mulutnya menghina, mulutnya mengeluh dan bersungguh-sungguh, tetap bertahan sih. Ada banyak orang yang bilang, ya kan yang penting hatinya. Ya mulut mah ya setiap orang begitulah, mungkin modelnya begitu. Nggak bisa begitu. Alkitab bilang, apa yang keluar dari mulut pancaran dari hati. Dari pikiran. Karena Alkitab bilang dari sumber yang baik tidak akan keluar hal yang jahat. Engkau bertahan, mantap. Engkau setia, luar biasa. Tapi 3 hal ini harus kau jaga. Dan saya mengerti. Kadangkala menjaga mulut, menjaga hati, dan menjaga pikiran. Ini gak gampang. Kadangkala hamba-hamba Tuhan mulutnya juga liar tuh. sorry ya. Sesama hamba Tuhan dilarang saling mendahului. Iya kan? Kadangkala hamba-hamba Tuhan pikirannya juga ngaco tuh. Sorry pakai istilah ini. Kadangkala hamba-hamba Tuhan juga hatinya licik. Hatinya busuk. Kita memang hamba Tuhan. Tapi kita harus tetap selalu ngomong sama diri kita. Kalau pikiran kita sudah liar mulai dalam nama Yesus, lepaskan aku dari pikiran jahat ini. Jangan selalu membenarkan pikiran kita. Kadang-kadang pikiranmu udah liar. Udah terlalu, waduh. Bukan seperti apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang hatimu udah penuh dengan kepahitan, kebusukan, kecurangan. Bukan seperti apa yang firman Tuhan menerangi dalam hati kita. Ayo yuk. Disiplinkan mulut kita. Disiplinkan pikiran kita. Sederhana kok. Mau hamba Tuhan kayak kita. Mau orang baru bertobat kayak kita. Iblis tetap bekerja sama. Mulut, hati, dan pikiran. Kalau pikiran kita bersih. Hal-hal yang kita udah gak bisa, Tuhan aku serahkan pada Tuhan deh. Hati juga gitu, Tuhan pokoknya aku mau nyimpan janjimu, aku mau mengingat kebaikan Tuhan, aku gak mau mikirin yang jelek-jelek, aku serahkan pada Tuhan. Mulutmu selalu mengucapkan kebenaran, mulutmu selalu menyampaikan firman, mulutmu selalu memuji-muji Tuhan, maka engkau kagum. Bukan hanya nanti engkau akan mendapat mahkota kehidupan, tapi hari-harimu penuh dengan sukacita dan berkat yang berkelimpahan. Haleluya, yeah! Selanjutnya, wow, I'm so blessed. Setiap kali saya membahas tentang mahkota-mahkota ini. Wow, roh saya seperti terbang. Karena Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa. Ada mahkota abadi, ada mahkota kemegahan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan. Yang kelima, ada mahkota kemuliaan. Apa itu mahkota kemuliaan? 1 Petrus 5 ayat 3-4 bilang, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi apa? Teladan bagi kawanan domba itu. Jangan bersaing, jangan mau merintah. Tapi melayani, menjadi teladan supaya bisa dilihat kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Maka kamu yang mau ngalah, yang mau melayani, yang mau menjadi teladan. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Wow. Ada satu mahkota lagi yang disebut di sini. Dalam Petrus. Apa itu? Mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan adalah mahkota yang diterima oleh orang percaya yang dalam pelayanannya dijumpai Tuhan tulus. Tidak mau memerintah, tidak mau sok jago, tidak mau merasa segala-galanya, tapi tidak mencari keuntungan, tidak memanfaatkan orang-orang yang dilayani. Sorry ya, ada orang pelayanannya bagus, tapi tengil. Memanfaatkan orang, mencari keuntungan, mau memerintah, arogan, sombong. Mungkin pelayanannya bagus, mungkin banyak jiwa yang diselamatkan, mungkin banyak orang yang disembuhkan, mungkin gereja yang dilayani, orang-orang dilayani juga luar biasa. Tapi yang kayak gini gak akan dapat mahkota, apalagi mahkota kemuliaan. Tapi pelayananmu sederhana.
Tapi kok betul-betul hatimu rendah. Betul-betul kok jadi teladan. Betul-betul kok rela kehilangan segala-galanya. Bisa saja kau mendapatkan segala-galanya. Saya tidak bilang bahwa mahkota kemuliaan hanya buat setiap mereka yang pelayanannya susah, menderita. No. Yang penting sikap hati. Ada orang-orang yang pelayanannya susah dan menderita, tapi memanfaatkan orang. Memanfaatkan kemiskinannya, kesusahannya itu untuk memanfaatkan orang. Wah, itu jahat di hadapan Tuhan. Dan ada orang-orang yang sebenarnya pelayanannya sudah diberkati, tapi masih suka memanfaatkan orang. Penuh dengan manipulasi. Yang kayak begini, boro-boro mahkota. Masih bisa masuk surga aja mujizat. Saya khawatir dimuntahkan oleh Tuhan. Inilah seni indahnya mengabarkan Injil. Kita tahu apa artinya tantangan di depan kita. Tapi kita juga tahu apa artinya janji Tuhan mahkota yang luar biasa. Haleluya, klik. Selanjutnya, wow. Mahkota ke-6. Jadi lihat ya, ada mahkota abadi. Mahkota kemegahan. Mahkota kebenaran. Mahkota kehidupan. Mahkota kemuliaan. Wow, mahkota emas. Coba lihat, Wahyu 4 ayat 3-4. Dan dia yang duduk di tahta itu, nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan satu pelangi melingkung tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Wow, apalagi ini? Mahkota emas diterima oleh orang-orang percaya yang melayani sepenuh waktu. Ini mulai beda sedikit. Kalau tadi bisa diterima oleh siapa aja, tapi ini para pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang percaya melayani sepenuh waktu. Khususnya juga banyak meluangkan waktu dalam hadirat Allah. Khususnya dalam doa dan penyembahan pada Allah. Jadi pelayanan mereka pelayanan spesial. Dia lebih banyak ada di hadirat Allah. Banyak dalam doa. Banyak menopang hamba-hamba Tuhan. Ya kan? Saya kagum. Ada banyak oma-oma yang di usia pensiunnya mengambil pelayanan ini. Banyak menyembah dalam doa. Banyak mendoakan hamba-hamba Tuhan. Saya jumpai banyak opa-opa yang mengambil peran pelayanan ini sepenuh waktunya. Di masa pensiunnya. Memuji, menyembah Tuhan, mendoakan. Hamba-hamba Tuhan namanya disebut satu-satu. Dia tumpangin tangan. Kadang-kadang dia memang udah punya foto-fotonya. Dia tumpangin tangan tiap hari. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini yang perlu dibangkitkan di akhir zaman. Yang nyerang hamba-hamba Tuhan di akhir zaman banyak. Alasannya apologet. Wah, tapi bukan apologet. Apologet itu mempersatukan tubuh Kristus. Apologet itu membangun iman. Apologet bukan menghina hamba-hamba Tuhan. Bukan memaki, menyerang dan membenarkan doktrinnya sendiri. Itu bukan apologet Kristen. Itu apologet denominasi, saudara. Tapi yang saya mau ingatkan. Di akhir zaman. Ada banyak mereka. Oma-oma. Hamba-hamba Tuhan tertentu. Opa-opa. Bahkan juga ada anak-anak muda yang sengaja kumpulin foto-foto hamba-hamba Tuhan. Saya ketemu beberapa. Dia memuji, menyembah Tuhan 1 jam setengah tiap hari, ada yang 2 jam. Tumpang tangan buat pendeta-pendeta yang namanya dia kenal, dia sebut satu persatu. Yang tidak kenal, dia tetap tumpangin tangan, doakan. Wow, saudaraku, pelayananmu mulia. Saya percaya, kalau saya dan beberapa hamba-hamba Tuhan lain masih tetap tegak meskipun dapat badai kiri kanan. Bukan hanya karena kasih Tuhan luar biasa. Saya yakin kasih Tuhan luar biasa. Tapi saya juga harus berterima kasih. Buat orang-orang yang dengan setia menyebut nama saya dalam doa. Ada juga orang-orang yang pegang tangan saya dan bilang, Gilbert, you are always in my prayer. Setiap hari. Kadang-kala air mata saya menetes. Kadang-kala saya sampai rumah, saya cuma bilang, Tuhan, tadi ada hamba Tuhan ini pegang tangan saya. Dan dia bilang tiap hari saya mendoakan berkati dia Tuhan.
Tapi saya tahu ada juga orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan saya. Tapi dia tahu saya berdiri di depan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dia tahu saya menghadapi begitu banyak badai. Karena iblis gak suka saya menyampaikan kebenaran. Tapi dia mendoakannya. Saya hanya mau bilang, Bapak, Ibu, Om dan Tante, adik-adik muda, Oma dan Opa juga, ada mahkota emas yang akan ada di kepalamu. Karena kau begitu setia dalam pujian penyembahan. Sepenuh waktu, bahkan kau menopang hamba-hamba Tuhan. Sehingga kalau banyak hamba-hamba Tuhan bisa tegak. Karena ada pasukan-pasukan doa yang luar biasa. Wow, haleluya. Yang terakhir. Dan saya berdoa. Sehingga kita mengerti. Bahwa perjuangan kita. Nggak ada apa-apanya dibanding anugerah yang akan kita terima. Dan mahkota terakhir. Ada mahkota abadi, ada mahkota kemegahan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan. Ada mahkota emas. Dan mahkota terakhir adalah mahkota keagungan. Coba lihat Yesaya 62 ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Apa itu mahkota keagungan? Mahkota keagungan diterima oleh orang percaya. Yang meskipun dalam tantangan-tantangan yang menyakitkan. Tetap fokus pada pelayanan pemberitaan Injil bagi kemuliaan Tuhan. Dia gak mau mundur. Buat dia Injil tetap segala-galanya. Dia tidak mau tertarik dengan apapun. Fokusnya adalah Injil. Fokusnya adalah Injil. Fokusnya adalah Injil. Engkau mungkin bukan pendeta. Engkau mungkin bukan majelis gereja. Mungkin kau hanya seorang anak muda. Tetapi kesibukan apapun tidak mengganggu engkau untuk mengabarkan Injil. Tantangan apapun tidak bisa menghambat engkau untuk mengabarkan Injil. Hatimu terbakar oleh Injil. Dan inilah yang akan menerima mahkota keagungan dari Tuhan Allah kita. Saudaraku, saya sebagai gembala, as your pastor, rasanya saya begitu lega. Dari awal saya mau menyampaikan serial khotbah ini. Saya dalam pergumulan. Apakah ini benar dari Tuhan? Karena kalau ini bukan dari Tuhan, bubar gereja, saudara. Bayangkan 33 minggu saya harus mengupas dan pekabar Injil. Sebuah topik yang sebetulnya sangat tidak populer dalam gereja. Gereja-gereja tertentu mengabarkan 2 minggu, 3 minggu aja udah lebih dari cukup. Tapi GBI, Global Fellowship Center, dipercaya Tuhan untuk membawa kembali api penginjilan kepada setiap jemaatnya. 33 minggu. Dan hari ini saya begitu terharu. Saya boleh menyelesaikannya dengan mahkota para penginjil. Dan saya bangga dapat share kepada saudara apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang 7 mahkota yang akan diterima oleh mereka yang setia. Saya berdoa, pergumulan tantangan yang saudara lewati tidak akan menghambat saudara untuk tetap mengabarkan Injil dan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap mata terpejam.
Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar itu tahu air matamu. Tuhan yang besar itu tahu pergumulanmu. Tuhan yang besar itu tahu fokusmu. Tuhan yang besar itu tahu setiap perjuanganmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau sedang mau menyerahkah? Engkau sedang kecewakah? Engkau sedang putus asakah? Engkau sedang kehilangan semangat, kehilangan apikah? Taruh tangan kananmu di dada. Hari ini ingat, kita bukan berjuang supaya dapat mahkota, tapi kita berjuang untuk melakukan segala yang Kristus perintahkan. Dan kita tahu jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, Tuhan bukan cuma sekedar memberi semangat bagimu dan berkata, anakku kau hebat. Tapi Tuhan menyediakan mahkota. Artinya apa? Kita memerintah bersama Kristus. Karena mahkota hanya bicara tentang dua hal, pangeran dan raja. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ini bukan saatnya kita hitung-hitungan sama Tuhan. Ini bukan saatnya kita mengeluh dan cengeng sama Tuhan. Ini masanya kita all out for Jesus. Haleluya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan izinkan saya berdoa. Bapa, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Kami taruh tangan kanan kami di dada sebagai penyerahan kami. Karena kami tahu Yesus kami hidup, Yesus kami dahsyat, Yesus kami luar biasa. Bahkan Yesus yang mengasihi kami, yang mengizinkan kami melalui badai dan angin ribut. Allah Yesus yang telah menyediakan mahkota yang dahsyat buat kami. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin mulai goyah, mulai kehilangan api, mulai kehilangan semangat, mulai kompromi dengan dunia, mulai masuk dengan cara-cara duniawi. Tapi hari ini kami diingatkan untuk bangkit, untuk setia, untuk rela kehilangan apa saja demi kebenaran, kemuliaan-Mu dan Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Beri semangat buat kami. Beri kekuatan karena kami diselamatkan karena anugerah. Tapi mahkota kami dapatkan karena segala perjuangan, karena segala kesungguhan kami. Dan segala kesetiaan kami. Biarlah senantiasa mulut kami, hati kami dan pikiran kami hanya tertuju kepada Injil-Mu, kuasa-Mu dan salib dan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau kuat. Kami mau setia. Kami mau bertahan dan kami mau tetap melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa Bapa. Janji-Mu ya dan amin untuk kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Tubuh kami telah dibeli harga mati darah Yesus. Dari darah yang tercurah tubuh kami lebih Roh Kudus bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala infeksi, segala virus, bakteri, kuman, segala serangan-serangan kegelapan, kutuk-kutuk penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Masa muda mereka diberkati dan berhasil. Dan keluarga mereka penuh dengan berkat Tuhan. Sehingga mereka dapat berkata, aku dan sisi keluargaku, kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan terangi, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah,
para gubernur, para wali kota, para bupati. Lalu kemudian para pangdam, para kapolda, polisi, tentara, panglima TNI, Kapolri, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI, DPD, BNPT, BNPB, BPK, KPK, pimpinan lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, pengacara, jaksa, hakim, panitera, kejaksaan, kehakiman, MA, semua dalam perlindungan Tuhan. Sesuai dengan Roma pasal 13 ayat 1 sampai 2, kami harus tunduk, hormat, mentaati, serta mendoakan bangsa negara kami. Biarlah pemimpin-pemimpin di bangsa kami dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasihat spiritual, roh rakus, roh serakah, roh korupsi. Kami patahkan dari pemimpin-pemimpin kami. Tapi berkati mereka, beri hati yang takut akan Tuhan, beri damai sejahtera, hikmat, kebijaksanaan, hal-hal yang baik boleh terus ada pada pemimpin kami. Dan kami ucapkan berkat untuk Indonesia. Keamanannya baik dalam nama Yesus, politiknya baik dalam nama Yesus, kesehatannya baik dalam nama Yesus. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, semua baik dalam nama Yesus. Turismenya baik dalam nama Yesus. Kami lihat hari-hari ini ada politisi-politisi tertentu yang sedang mainkan politik adu domba, divide et impera, politik kebencian, saling balas-membalas. Kami tolak di dalam nama Yesus. Bahkan radikalisme atas bangsa ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga Indonesia tetap menjaga NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Bhinneka Tunggal Ika. Tetap jaya di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Mafia-mafia di bangsa ini yang hanya mendatangkan kerugian dan mencari kesempatan di tengah penderitaan masyarakat. Kami berdoa Kristus singkirkan dari penguasa bangsa ini, bahkan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dan sadarkan mereka untuk turut membangun dalam hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga melihat menjelang pemilu ini, ada 2 wacana besar tentang pemilu yang akan datang 2024. Ada yang berwacana untuk penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Dengan alasan ekonomi, dengan alasan pembangunan IKN. Dan juga dengan ketakutan akan kerusuhan menjelang pemilu. Kalau ternyata inilah yang tepat dan terbaik untuk bangsa ini, Kristus dengan cara-cara konstitusional arahkan sehingga keputusan inilah yang akan jadi di bangsa ini. Bukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para politisi, tapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan, karena kami percaya Tuhan adalah Allah atas Indonesia. Tapi tetap ada wacana untuk mempertahankan pemilu tepat di 2024. Kalau memang dalam pemandangan Tuhan ini yang terbaik, karena tidak akan ada kerusuhan pemilu 2024 dan sudah ditetapkan oleh Tuhan pemimpin untuk melanjutkan kepemimpinan di bangsa ini. Maka biarlah tidak ada penundaan, tapi tepat pada waktunya 2024. Tapi untuk kedua hal ini kami berserah kepada Tuhan, sehingga hanya yang terbaik dalam pimpinan Tuhan yang boleh terjadi di bangsa ini. Ya Kristus nyatakan kehendak-Mu. Bukan pada keinginan politisi, karena keinginan politisi pasti untuk kepentingan pribadi. Tetapi kehendak Tuhan itu yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah on-site maupun yang masih online, terus menyatakan kemuliaan Kristus. Dan gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah terima firman, mampukan kami menjadi saksi-saksi Tuhan dan terang Kristus dimanapun Tuhan tempatkan, dan selalu mengabarkan Injil dengan setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang siap. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kitalah orang yang berbahagia, karena orang-orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya
dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya persembahan memang tidak diwajibkan. Tetapi kita yang mengerti, kita gak akan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Karena persembahan ada dua syaratnya, satu sukacita dan dua sukarela. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan untuk kami dapat memberi untuk Tuhan dan pekerjaan-Mu. Karena Tuhan tidak membutuhkan apa-apa, tetapi kalau kami bisa memberi, kami percaya untuk sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu kami tidak mau menghina Tuhan dengan memberi yang seenaknya dan semaunya. Kami mau memberikan yang terbaik dari hati kami yang terdalam. Karena kami juga mengerti ketika kami memberi, maka kami dihalaukan dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, dan belalang pelompat. Tapi diperintahkan berkat yang luar biasa sehingga bukan hanya kami diberkati, tapi anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta roti. Mereka yang mengelola persembahan ini Tuhan berikan hikmat akal budi. Sehingga terus dapat menjangkau jiwa-jiwa, dapat meluaskan kerajaan Allah. Dan dapat mendukung hamba-hamba Tuhan untuk tetap mengerjakan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang terbaik kalau kita bisa kerjakan buat Tuhan. Saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Di mana kami kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Menerima pengajaran, memuji, menyembah Tuhan. Dan didewasakan dalam jamahan kuasa dan kasih-Mu. Biarlah Tuhan arahkan kami untuk tetap mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi saksi Tuhan. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Memuliakan Kristus dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita gak akan turun tapi akan dipimpin naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita berada, bawalah damai, nyatakanlah kasih. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kita, pastikan kita memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai hari ini, hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendak-Nya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah sukacita kita dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Biarlah mahkota-mahkota yang tersedia buat orang percaya, tersedia buat kita. Karena kita dijumpai setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Bersama dengan para pemuji yang luar biasa. Dan imam-imam musik yang telah memberkati kita. Mengingatkan buat saudara, jadilah terang Kristus dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Dunia sedang alam kegelapan, tapi terang Kristus akan menyatakan kuasa kemuliaannya. Doa saya menyertai saudara sampai minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom. Haleluya.